Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rizky Purwiningsih dari Prodi Pendidikan Tata Busana Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat pola dasar blus dengan menggunakan software Optitec. Nah, untuk langkah yang pertama, kita perlu membuka aplikasi PDS 11. Aplikasi ini adalah serangkaian dari software Optitec yang sudah kita install pada minggu kemarin. Ini prosesnya memang agak lama, jadi perlu bersabar. Nah, ini adalah tampilan dari PDS-nya. Untuk mengaktifkan toolbar, kita perlu membuat piece baru dengan menu piece, kemudian new piece, kita pilih create a rectangular piece. Nah, selanjutnya kita bisa atur untuk panjangnya. Panjang blus ini adalah panjang punggung plus 2 ditambah tinggi panggul ditambah panjang blus yang diinginkan itu dari panggul, kemudian ditambah 2 cm untuk turunnya blus nanti. Jadi dari kotak yang sudah kita buat nanti tidak perlu diturunkan 2 cm lagi karena sudah dihitung sekalian saat membuat piece baru ini. Kemudian untuk lebarnya ini kita buat dari lingkar terbesarnya. Di sini saya gunakan 1/4 lingkar panggul plus 1, 2, 6. Nah, seperti ini ya. Setelah itu, kita buat garis bantu untuk letak dada, garis badan, kemudian garis pinggang, dan garis panggul. Caranya dengan menggunakan ini ya, toolbar create parallel atau P. Dari sini kita tarik. Nah, untuk distance-nya ini adalah jaraknya dari atas, kemudian turunnya sini berapa. Nah, untuk turunnya sendiri itu biasanya saya gunakan dari turun leher depan itu 1/6 lingkar kerung leher, kemudian ditambah 5. Berarti ada 13. Ini untuk garis lebar muka. Kemudian kita buat lagi garis badan. Garis badan ini nanti biasanya dari saya ukur panjang punggung ditambah 2, kemudian naik 18 cm untuk sisi. Berarti ada 21. Nah, di sini kemudian kita buat lagi garis pinggangnya. Ini adalah panjang punggung plus 2. Selanjutnya kita buat garis panggul. Ini adalah dari garis pinggang ini kita turunkan lagi 18 cm. Berarti 39 ditambah 18, 57. Nah, seperti ini ya. Ini adalah garis bantu. Kemudian kita tentukan masing-masing titik pada pola sesuai dengan ukurannya menggunakan point on contour atau O. Kita tentukan dulu untuk titik membuat kerung leher depan ya. Nah, ini di sini perputaran titiknya itu searah dengan jarum jam. Jadi dari titik awalnya ini adalah di sini, kemudian ke atas, ke samping, berputar ke sini dan kembali ke sini ya. Nah, untuk previous point ini adalah searahnya dari sini, sebelumnya dari awal. Kalau next point adalah sisanya.
yang ada di sini. Jadi misalkan previous point-nya ini kita isikan dengan rumus 1/6 lingkar kerung leher ditambah 1, berarti 7 ya. Nah, ini adalah letak dari lebar dari 1/6 lingkar kerung lehernya. Ada di sini ya, kita 7. Sedangkan next point-nya adalah sisanya. Tempat sisanya yang ada di sini. Itu ada 19. Nah, untuk bagian bawahnya di sini ya, karena kita ingat, yang perlu diingat adalah perputaran titiknya untuk menentukan previous point atau next point itu searah dengan jarum jam. Kalau kita menentukan jaraknya di sini, berarti kita gunakan next point, bukan previous point. Kalau previous point nanti jatuhnya di sini titiknya. Jadi next point-nya dari sini kita turunkan 1/6 lingkar kerung leher ditambah 2, 8. Nah, sini. Jadi tidak perlu mengukur satu-satu lagi menggunakan metelin. Bisa langsung. Selanjutnya kita tentukan untuk titik bantu ya, untuk membuat garis bahu. Dari atas ini kita turunkan 4 cm. Ingat ya, previous point atau next point-nya jangan sampai terbalik. Nah, selanjutnya untuk garis lebar mukanya kita juga perlu menentukan titiknya terlebih dahulu. Kita klik di sini, kemudian previous point-nya kita isi dengan setengah dari lebar muka. Ini adalah garis dadanya. Kemudian untuk garis badannya, titiknya ini dengan rumus 1/4 lingkar badan ditambah 1. Kemudian untuk garis pinggangnya, untuk pada bagian garis pinggang ini nanti akan ada kupnatnya. Jadi kita buat titik kupnatnya sekalian ya. Untuk previous point-nya yang pertama di sini 1/10 lingkar pinggang. Kemudian karena nanti untuk lebar kupnatnya adalah 3 cm, jadi kita perlu menentukan titik tengahnya sekalian. Berarti 7,4 ditambah 1,5. Sini saya ulangi ya. Kemudian kita buat lagi, tambah 1,5 lagi. Nah, setelah titik ini, titik kupnatnya sudah ditentukan, kita tentukan juga untuk lingkar pinggangnya. Ini dengan rumus 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 ditambah 3 cm untuk lebar kupnatnya yang tadi. Berarti ada 22,5. Oke. Selanjutnya kita tentukan untuk ini ya, lingkar panggulnya. Ini tadi sudah pas di sini. Berarti 26 sini. Kemudian dari sini kita, dari sisi panggul kita naikkan 2 cm.
Nah, karena ini naik, dari sini kita menghitungnya, berarti kita tuliskan pada next point-nya. Yang perlu diingat adalah perputaran titiknya searah dengan jarum jam. Kenapa dinaikkan 2 cm? Kenapa bukan TM-nya yang diturunkan? Karena tadi, sewaktu kita membuat piece, kotak piece ini, kita menghitung panjangnya blus sudah diturunkan dengan 2 cm. Jadi, pada bagian sisinya kita naikkan 2 cm. Setelah itu kita buat garis TM dengan menggunakan draft. Garis ini ya, lingkar kerung lehernya. Kemudian kita buat garis lekung dengan menggunakan move point. Setelah itu kita ini dari sini setelah di move point kita klik enter, kemudian curve. Nah, setelah di curve ini apabila bentuknya belum rapi, masih bisa dirapikan lagi. Seperti ini ya. Kemudian kita buat garis bahunya menggunakan draft. Kita hubungkan dengan titik bantu. Oke, kemudian nah kita tentukan titik untuk panjang bahunya di sini. Kemudian kita atur untuk poin atributnya. Previousnya ini adalah panjang bahu yaitu 12 cm. Nah, di sini adalah letaknya. Kemudian kita hilangkan garis yang sudah tidak diperlukan dengan cara menggunakan toolbar delete, kemudian hapus titiknya pada titik ya. Nah, ini sudah terhapus. Selanjutnya kita membuat garis kerung lengan dengan menggunakan toolbar draft. Nah, sini kita hubungkan. Lalu kita buat garis lekuknya menggunakan move point. Kita sesuaikan dengan ukuran lebar muka. Sini. Lalu kita curve. Nah, karena bentuknya belum begitu baik, jadi masih bisa diperbaiki dengan move point. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, hubungkan garis sisi badan menggunakan draft. Sini ke sini. Oke. Kemudian kita juga buat garis panggulnya ke sini dan diteruskan ke bawah. Oke.
Select tool. Selanjutnya kita move point supaya ada sedikit melengkung. Oke, kemudian curve. Kita select lagi, lihat bentuknya seperti apa. Nah, setelah itu hubungkan garis bawah blues. Oke, lalu kita move point. Oh, di select dulu ya. Oke. Select tool, kemudian move point. Nah, ini kan karena jaraknya terlalu kecil, terlalu sempit ya, jadi kita bisa isikan di sini. Di sini kan bisa terlihat ya titik warna hijaunya, dia tempatnya di mana. Kemudian ini karena garisnya diagonal, jadi kita isikan titik diagonal. Untuk negatif dan positifnya, ini kalau ke atas ini dia tandanya negatif, sedangkan kalau ke bawah berarti dia positif. Kembali lagi dengan searah jarum jam. Oke. Di sini ya, kalau masih belum srek bisa diturunkan lagi. Berarti 0,5. Coba ya. Nah, setelah itu dari titik ini jangan lupa di curve. Oke, kita curve. Nah, seperti ini ya, sudah jadi. Selanjutnya kita membuat garis kupnatnya. Dari titik tengah kita turunkan 12 cm. Kita buat garis bantu dulu ya, menggunakan draft. Di sini kemudian kita turunkan 12 cm. Lalu kita tarik garis lurus ke atas melalui garis tengah. Nah, ini untuk panjang kupnatnya. Kalau ke atas tandanya negatif ya. Ah, negatif ya harusnya. Maaf, salah. Sini 12, kemudian ke atas. Sini negatif 25. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita buat lagi dari panjang. Kita hubungkan antar titiknya menjadi garis kupnat. Oke, klik sini, titik ini, oke. Kemudian sini, oke. Lalu ke atas. Nah, oke. Dan selesai. Ini adalah bentuk kupnatnya. Nah, kemudian
ini kan polanya masih ada di dalam kotak, jadi perlu dikeluarkan. Nah, caranya kita klik toolbar trace segment yang ada di sini. Nah, ini ya trace segment. Kemudian klik garis pola yang digunakan. Kerung leher, bahu, kerung lengan, sisi. Kemudian ini kalau tidak terlihat, nah di sini kita zoom. Kemudian sini, kemudian yang bawah. Lalu di sini finish. Yes. Nah, sudah jadi ya. Ini adalah hasil jadi pola blus depan. Kita pindahkan dulu posisinya ke sini. Nah, di sini kan garis-garisnya masih ikut ya, jadi perlu dihilangkan dengan cara di trim dengan toolbar trim. Ya, klik. Tinggal diklik saja. Ini adalah hasil pola badan depan. Selanjutnya untuk membuat pola badan belakang. Caranya hampir sama seperti membuat pola badan depan, hanya saja rumusnya yang berbeda. Kita buka new piece, kemudian rectangular. Untuk panjangnya, karena ini tidak diturunkan 2 cm, jadi kita buat 65. Untuk lebarnya ini adalah 1/4 lingkar panggul min 1, berarti 24. Sini atas ya. Sudah. Setelah itu kita buat garis bantu, sama ya seperti tadi caranya, dengan menggunakan ini create paralel. Kita tarik. Ini menariknya searah dengan jarum jam ya. Kalau nanti berlawanan jarum jam, dia tidak bisa jadi. Ini cancel dulu. Saya contohkan kalau berlawanan dengan arah jarum jam, nanti hasilnya seperti ini. Distance-nya misal 10. Nah, dia akan seperti ini bentuknya. Jadi tidak bisa. Harus dengan cara searah jarum jam. Nah, di sini berarti letak garis punggungnya ya. Itu dari atas turun 2, turun 8, berarti 10. Nah, kemudian ini saya zoom saja. Lalu kita buat garis badannya sama ya, dari panjang punggung plus 2, kemudian naiknya 18, berarti 21. Kemudian garis pinggang ini 39. Oke, nah ini untuk create point the snap contour tuh, apakah iya dengan titik-titiknya sekalian? Kalau iya silahkan klik iya, tapi kalau tidak silahkan klik no. Kalau saya tidak dengan titik-titiknya, nanti repot menghapusnya lagi. Kemudian garis panggulnya ini diturunkan, berarti sama 57. Tidak. Nah, selanjutnya kita tentukan semua titik-titiknya menggunakan add point. Di sini rumusnya sama, yaitu 1/6 lingkar kerung leher tambah 1
Kemudian dari sini turunnya berarti next point-nya ini adalah 2. Selanjutnya untuk turun bahunya sini previous point adalah 4. Nah, di sini kita membuat lebar punggungnya ya. Lebar punggungnya itu 17 setengah. Kemudian untuk di sini adalah 1/4 lingkar badan min 1. Ini berarti 22 setengah. Kok gede man? Ya. Sini ya. Selanjutnya kita tentukan untuk titik yang ada di garis pinggang ya, mulai dari letak kupnat sampai titik lingkar pinggangnya. Caranya seperti tadi, dari sini, kemudian kita buat jarak kupnatnya dulu, 4, kemudian dari 7,4 ditambah 1,5, berarti berapa tadi? 8,9. Kemudian untuk ditambah 1,5 lagi berarti 10,4 sini. Lalu untuk titik pinggangnya ini kita buat dengan rumus 1/4 lingkar pinggang dikurangi 1, kemudian ditambah 3. Oke, sudah. Kemudian untuk titik panggulnya sini ya. Ini pas tadi berarti 24. Sudah selesai. Selanjutnya kita buat garis kerung leher menggunakan draft. Oke, jangan lupa dinetralkan. Kemudian kita buat garis lekuk menggunakan move point. Oke, lalu curve. Oke. Kemudian kita buat garis bahu dari titik garis leher, kemudian ke sini. Oke, kita netralkan, lalu kita tentukan panjangnya. Panjang bahunya sama, yaitu 12 cm. Ya sudah. Setelah itu jangan lupa di select, kemudian kita delete titik yang sudah tidak diperlukan. Nah, sudah. Netralkan lagi. Kemudian kita hubungkan ini ya, untuk kerung lengannya, kerung lengan belakang, caranya juga sama dengan draft. Oke, kemudian netralkan, lalu kita move point.
disesuaikan ukurannya dengan ini ya, lebar punggung. Oke, kemudian kita curve. Nah, lalu kita move point lagi, disesuaikan ukurannya. Seperti ini. Ini ya. Kemudian kita hubungkan garis sisinya. Sini, oke. Lalu netralkan. Kemudian buat lagi garis sisi untuk panggul. Oke, ke sini. Oke, lalu ke bawah. Oke, selesai. Nah, kemudian kita move point pada sisi panggulnya sedikit, keluarkan sedikit. Nah, oke, lalu curve. Nah, seperti ini. Sudah jadi, lalu kita buat kupnatnya. Kita buat garis bantu dulu. Sama ya, dari tengah-tengah jarak kupnat ini kita turunkan 12 cm. Kemudian tarik garis lurus naik ke atas. Ini adalah panjang kupnat belakang. Kalau naik berarti negatif. Saya panjang kupnat belakangnya 28. Nah, seperti ini ya. Lalu kita select, kemudian hubungkan lagi. Jadi titik ini pertama, kemudian hubungkan titik-titik untuk membuat kupnatnya. Masing-masing titik ini. Oke, ke sini. Oke, lalu kembali ke atas lagi. Oke, finish. Nah, untuk pola belakang sudah jadi. Nah, ini ya untuk pola badan belakangnya. Kemudian kita pisahkan dari kotaknya lagi dengan cara di apa tadi? Ini ya, trace segment. Kita klik yang akan dipindahkan, yang digunakan ya. Sini, kemudian ini lebarnya, sisi bawah, dan TB. Setelah itu piece counter, iya. Nah, ini adalah polanya. Kemudian kita pindah. Ke bawah. Ini ya, caranya seperti tadi. Kita hilangkan garis yang sudah tidak digunakan dengan toolbar trim. Nah, karena pada bagian belakang ini nanti bentuknya adalah lipatan, maka perlu di set half, dimirrorkan dengan set half. Ya, netralkan dulu toolbarnya, kemudian klik ini. Ini ya, set half. Lalu nah, kita hubungkan garis yang akan dibuat lipatan. Di sini sudah ada tanda garisnya, strip titik ini menunjukkan bahwa pola ini adalah lipatan. Seperti itu. Nah, ini adalah hasil jadi dari pola blusnya. Baik, sekian untuk video pola dasar blus part 1. Apabila ada kekurangan, mohon
untuk diperbaiki dengan cara komentar di kolom bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.